Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'id, serta sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SDN 191 Babakan Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kurang lebih 2 pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia, khususnya bagi kita semua, yaitu bulan suci Ramadan. Itu artinya saat ini kita telah berada di dalam bulan Sya'ban, yang ternyata bulan ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Dan berikut keistimewaan bulan Sya'ban yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan Tausiah Jumat di pagi hari ini. Keistimewaan yang pertama ialah bulan Sya'ban berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan bagi umat muslim membiasakan diri menunaikan amalan-amalan soleh sebelum memasuki bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan amalan puasa sunnah di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh. Beliau menunaikan keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban ini sampai tanggal 27 ataupun 28 bulan Sya'ban. Nah, keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan saum lebih banyak dalam sebulan selain bulan Sya'ban. Beliau hampir melaksanakan saum pada bulan Sya'ban itu seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1834. Nah, keutamaan bulan Sya'ban yang selanjutnya adalah segala amal baik dan amal buruk dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban ini. Nah, di bulan Sya'ban, yaitu bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, inilah mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak mengamalkan ibadah puasa sunnah. Nah, keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah bulan yang manusia lalai darinya, yaitu bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang berisikan berbagai amal perbuatan yang diangkat kepada Rabb semesta alam. Dan aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa." Hadis riwayat An-Nasai nomor 2317. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa pada bulan Sya'ban kebanyakan manusia itu lalai. Sebab seringkali manusia memperbanyak amalan di bulan Rajab untuk mempersiapkan bulan Ramadan, akan tetapi ketika memasuki bulan Sya'ban atau 1 bulan sebelum bulan Ramadan, orang ini lebih fokus untuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan pertamanya dan melupakan keutamaan memperbanyak beribadah di bulan Sya'bannya. Padahal dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa pada bulan Sya'ban ini seluruh amal perbuatan baik dan buruk diangkat kepada Allah Rabb semesta alam. Makanya Rasul memperbanyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Keutamaan bulan Sya'ban selanjutnya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat perintah untuk bersholawat
di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan dalam kitab yang berjudul Al-Gunyah jilid 3 halaman 342 oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diungkap yaitu bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat kepada Nabi. Selanjutnya adalah persiapan sebelum bulan Ramadan. Nah, keutamaan bulan Sya'ban ini adalah momen persiapan sebelum bulan Ramadan tiba. Bulan Ramadan merupakan bulan bagi umat Islam memanen amalan, baik seperti membaca Al-Quran, berpuasa, sholat tahajud, dan amalan-amalan lain yang dianjurkan. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tepat untuk membiasakan diri menunaikan amalan-amalan sholih agar terbiasa ketika nanti sudah memasuki bulan Ramadan. Seperti pernyataan Abu Bakar Al-Balkhi, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman tersebut. Selanjutnya adalah bulan terakhir. Bulan Sya'ban ini adalah bulan terakhir qada puasa Ramadan. Nah, keutamaan bulan Sya'ban adalah bagian dari bulan terakhir mengqada puasa Ramadan tahun yang lalu. Qada puasa atau mengganti atau membayar puasa Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam yang tidak memiliki uzur syar'i sebelum memasuki bulan Ramadan berikutnya. Jadi jangan pernah melewatkan kalau kita belum mengqada puasa kita. Kalau kita pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mengganti puasa tersebut. Nah, Aisyah radhiyallahu anha melakukan qada puasa pada bulan Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya aku berkewajiban melakukan puasa Ramadan dan aku tidak mampu melakukannya hingga datang Sya'ban. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2047. Seorang muslim yang tidak membayar hutang puasanya hingga datang Ramadan berikutnya tanpa uzur syar'i, maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dalam kitab Al-Majmu' Al-Muhadzab oleh Imam Nawawi mengungkapkan, jika seorang muslim mengakhirkan puasa qada sampai datang Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, ia telah berdosa dan ia harus berpuasa di Ramadan yang datang. Nah, jadi apabila seorang muslim tidak memiliki kesempatan untuk mengqada puasa Ramadan tahun lalu karena ada halangan seperti sakit yang berkepanjangan atau lain sebagainya, maka diperbolehkan membayar di tahun berikutnya dan tidak membayar fidyah. Nah, selanjutnya adalah di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang pahala yang berlimpah di bulan ini. Keutamaan bulan Sya'ban adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan pahala yang berlimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan yang seluas-luasnya dan pahala yang sebanyak-banyaknya bagi umat muslim yang mengerjakan amalan baik. Nah, adanya keutamaan bulan Sya'ban ini dikisahkan dalam hadis riwayat Aisyah lagi radhiyallahu anha, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun pada malam dan melakukan sholat serta memperlama sujudnya, sehingga waktu itu Aisyah menyangka beliau telah diambil. Karena kecurigaan Aisyah, maka Aisyah menggerakkan telunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata masih bergerak. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud dan selesai dari sholatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah," katanya, "apa kamu menyangka bahwa Rasulullah tidak memberikan hakmu kepadamu?" katanya. Lalu Aisyah menjawab, "Tidak ya Rasulullah, namun aku menyangka bahwa engkau telah dipanggil Allah karena sujudmu terlalu lama sekali." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu malam apa ini?" Lalu Aisyah pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu beliau bersabda, "Ini adalah malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah muncul kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni orang yang minta ampun, mengasihi orang yang minta dikasihi, namun menunda orang yang hasud sebagaimana perilaku mereka." Hadis riwayat
Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian anak-anakku yang soleh dan solihah, tausiah yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.